Kandang seluas ini dengan populasi ratusan ekor entok yang menghuninya itu sama sekali tidak ada bau kotoran. Kalau memang teman-teman tidak percaya, silakan datang ke kandang entok saya dengan alamat Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Lalu kemudian apa yang menjadi rahasia dan cara yang saya lakukan tentunya untuk membuat kandang entok ini menjadi kandang entok yang sama sekali tidak berbau. Mau tahu rahasianya dan cara apa yang saya lakukan? Simak video ini sampai selesai supaya nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas tuntas mengenai seputar ternak entok. Teman-teman dan sahabat semua, persoalan bau kandang sampai kepada saat ini masih menjadi persoalan serius bagi kita semua sebagai peternak. Tentu saja kenapa? Karena memang dengan adanya bau kotoran yang setiap hari kita hirup teman-teman dan sahabat semua, maka akan menjadikan kita beternak semakin tidak nyaman. Dan kalau kita sudah tidak nyaman dalam beternak, tentu saja kita pasti tidak akan fokus kepada perawatan yang maksimal pada entok-entok kita. Nah, sehingga dampak dari ketika kita tidak secara serius untuk merawat entok-entok kita berujung kepada kerugian tentunya teman-teman ya, karena entok-entok kita tidak terawat dengan baik. Kemudian pertanyaannya, apakah kandang teman-teman sampai saat ini masih berbau? Nah, saya yakin dari sekian banyak teman-teman yang menonton dan salah satunya pasti ada peternak entok yang kandangnya masih bau sampai saat ini. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini saya akan sedikit berbagi tentang tips bagaimana sih supaya kandang kita tidak bau kotoran. Apalagi kalau di musim hujan. Wow, saya sudah pernah mengalaminya teman-teman ya. Di musim hujan, selain becek, kandang kita juga pasti berbau. Tips yang pertama harus kita lakukan adalah dari segi alas kandang teman-teman. Alas kandang, mohon maaf, ini bukan untuk kandang pembesarannya teman-teman. Alas kandang yang saya maksud di sini adalah alas kandang untuk indukannya atau untuk ternak pembibitannya. Jadi alas kandang yang kita gunakan sebaiknya harus menggunakan pasir. Nah, kenapa harus menggunakan pasir? Apa alasannya? Pasir itu merupakan media yang tepat untuk kita jadikan sebagai alas kandang karena pasir ini memiliki daya serap yang bagus, berbeda dengan tanah, apalagi tanah liat. Semakin banyak populasi yang ada di kandang, maka tentu saja kotoran itu pasti akan mudah sekali menumpuk. Nah, disinilah kemudian ketika kita menggunakan alas kandang berupa pasir, nanti kotoran-kotoran tersebut akan mudah terserap. Apalagi kalau musim hujan, begitu hujan tiba, maka semua kotoran-kotoran yang ada di permukaan akan terserap atau mengendap ke bawah teman-teman. Nah, kemudian apakah alas kandang yang berupa pasir ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk membuat kandang kita tidak berbau? Tentu saja tidak teman-teman. Karena pada faktanya masih tetap saja ada yang mengeluh meskipun kandangnya sudah menggunakan alas kandang yang berupa pasir, tetapi tetap saja masih ada sedikit bau. Maka kita harus mengeluarkan jurus yang kedua atau jurus yang paling jitu menurut saya. Menurut pengalaman saya teman-teman dan sahabat semua, ternyata cukup mudah ya untuk membuat kandang kita sama sekali tidak ada bau kotoran. Yaitu dengan cara mencampurkan cairan EM4 di setiap pakan yang akan kita berikan pada entok-entok kita teman-teman. Pada botol EM4 di situ tertulis salah satu dari fungsi EM4 itu adalah mencegah bau tidak sedap yang terdapat pada kandang dan juga kotoran ternak. Nah, jadi teman-teman bisa baca nanti setelah teman-teman beli.
Dan siapa tahu dari sekian banyak teman-teman itu ada yang belum paham kemana sih harus kita membeli EM4 ini. Jadi teman-teman bisa beli di toko pakan ternak. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana cara untuk menggunakan EM4 ini? Jadi pada botol EM4 sebetulnya sudah ada panduannya teman-teman. Nah tetapi saya sedikit kasih gambaran saja ya, supaya nanti teman-teman ada bayangan ya. Jadi apapun jenis pakan yang akan kita berikan pada entok-entok kita, baik dedak, debok pisang maupun apapun itu, sebaiknya campurkan cairan EM4 yang akan kita campur dulu dengan menggunakan air. Nah tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah jangan sampai EM4 ini langsung campurkan pada pakan yang akan kita berikan, melainkan kita harus mengaktifkan dulu cairan EM4. Dan cara mengaktifkan EM4 ini cukup mudah. Teman-teman tinggal ambil air beberapa gayung pada tempat, baik baskom, ember maupun tempat yang lain. Nah kemudian campurkan beberapa tutup botol dari EM4. Tunggu beberapa menit sesuai dengan panduan yang ada di botol ya teman-teman, silahkan baca. Nanti kemudian setelah 5 menit atau lebih, bisa kemudian langsung dicampurkan pada pakan yang akan kita berikan ya. Jadi cukup mudah caranya. Nah jadi hanya ini teman-teman dan sobat semua tips dari saya bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau mengurangi bau amoniak atau bau kandang, bau kotoran yang menyengat di kandang entok kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.